Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 22 Desember 2020 dengan judul Pandangan Dunia-Dunia Lain. Ayat inti, Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi. Amos 5 ayat 8. Keterangan, surga adalah suatu tempat yang indah. Saya rindu berada di sana dan memandang Yesus saya yang indah itu, yang menyerahkan nyawanya karena saya dan diubahkan kepada petanya yang mulia. Aduh, bahasa apa yang dapat digunakan untuk menyatakan kemuliaan dunia yang akan datang? Saya haus akan sungai hidup yang menyemarakan kota Allah itu. Tuhan telah memperlihatkan kepada saya dunia-dunia lain. Sayap diberikan kepada saya, dan seorang malaikat menyertai saya dari kota itu ke tempat yang indah dan mulia. Rumput di tempat itu hijau, dan burung-burung di sana berkicau dengan merdu. Penghuni tempat itu bentuknya sama. Perawakan mereka mulia, agung, dan tampan. Mereka betul menunjukkan citra Yesus, dan wajah mereka berseri-seri dengan kesukaan kudus, sebagai kesan kebebasan dan kebahagiaan tempat itu. Saya menanyakan salah satu dari mereka apa sebabnya mereka kelihatan begitu tampan, melebihi mereka yang berada di bumi. Jawabnya ialah, kami hidup dengan teguh menaati hukum-hukum Allah dan tidak jatuh dengan pelanggaran seperti mereka yang ada di bumi. Kemudian saya melihat dua pohon, yang satu tampaknya sama dengan pohon kehidupan yang ada di kota itu. Kedua pohon itu tampaknya indah, tetapi yang satu buahnya tidak boleh dimakan mereka. Mereka mempunyai kuasa untuk memakan kedua-duanya, tetapi dilarang untuk memakan yang satu. Kemudian, malaikat yang menyertai saya berkata kepada saya, tidak ada seorang pun di tempat ini yang sudah mencicipi buah pohon terlarang itu, tetapi jikalau mereka sampai memakannya, maka mereka akan jatuh. Kemudian saya dibawa ke suatu dunia yang mempunyai 7 bulan. Di sana saya melihat Henok yang baik itu yang sudah diubahkan. Di tangan kanannya ia memegang pelepah palem yang mulia, dan pada setiap daun tertulis kemenangan di sekeliling kepalanya. Dan pada setiap daun tertulis kemenangan. Di sekeliling kepalanya terdapat rangkaian bunga putih yang menyilaukan, dan terdapat daun-daun pada rangkaian bunga itu. Dan di tengah-tengah setiap daun tertulis kemurnian. Dan di sekeliling rangkaian bunga itu terdapat batu-batu yang berwarna-warni, yang bercahaya lebih terang daripada bintang-bintang, dan memantulkan sinar kepada huruf-huruf dan menjadikan huruf-huruf itu besar. Di bagian belakang kepalanya terdapat sebuah busur yang mengikat rangkaian bunga itu, dan pada busur itu tertulis kesucian. Di atas rangkaian bunga itu terdapat sebuah mahkota yang indah bercahaya, lebih terang daripada matahari. Saya menanyakan padanya kalau inilah tempat di mana ia dipindahkan dari bumi. Ia berkata, bukan di sini. Di kota itulah rumahku, dan saya hanya datang untuk mengunjungi tempat ini. Ia berpindah-pindah tempat seakan-akan di rumah sendiri layaknya. Saya memohon kepada malaikat yang membawa saya supaya membiarkan saya tinggal tetap di tempat itu. Saya tidak tahan memikirkan kembali lagi ke dunia yang gelap ini. Kemudian malaikat itu berkata, engkau harus pulang, dan jikalau engkau setia, engkau dan yang 144.000 itu
akan berhak mengunjungi semua dunia dan menyaksikan hasil ciptaan tangan Allah. Tulisan-tulisan permulaan, halaman 78 dan 79. Saudaraku yang kekasih, jikalau kita setia kepada Allah, jikalau kita percaya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan seperti Henokh, akan datang ke dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa, melihat kemurnian, melihat wajah-wajah yang bercahaya oleh terang Kristus, dan kita akan memiliki sukacita yang penuh. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, satu kerinduan yang besar, kami boleh melihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang tidak jatuh ke dalam dosa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan ketika kami akan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati, berikanlah kami pertolongan untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan. Dan kembali hanya ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan hidup kami hari ini. Kiranya kasih pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kami sepanjang hari, ketika kami bekerja, ketika kami beraktivitas, dan ketika kami mengadakan perjalanan, kami aman di dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.